Video kali ini harga Bitcoin 83.200. Oke. Jadi ini ada something yang perlu kalian perhatikan ya. Ini sangat penting kalau Anda tidak cerna baik-baik ya, akan berbahaya ya. Akan bisa MC atau nyangkut di situ ya. Oke, jadi bisa dilihat kalau ini dia akan main di zona supply maupun demand ya, dan semalam dia sudah mulai uji dan naik ke atas, dan di sini terjadi rejection yang sangat lumayan ya, bisa dilihat ya. Ya, langsung turun. Setelah ini tajam, langsung dia continue turun gantian ya. Pagi-pagi dia naik ya. Sekarang gantian untuk sell. Nah, saya di sini bisa dilihat demandnya sudah di break ya, dan juga ini tebal hijau. Dan perlu kalian lihat, sebenarnya aku udah bilang kalau dia pecah ini akan lanjut, pecah ini akan ke bawah. Oke. Jadi ini lagi harapan bahwa Bitcoin ini lagi tanda-tanda mau uji trennya ya. Di sini hati-hati ya. Kalau sampai di sini dia pecahin atau main di bawah 83 ini sangat oke. Sekarang saya patokan di 83 ya. Di 83, seandainya hari ini Bitcoin main di bawah 83 agak lama ya, mungkin 5 jam atau 10 jam atau sampai malam atau sesi New York gitu atau besok gitu, artinya bahwa Bitcoin ini sudah tanda-tanda downtrend. Ya, kalau sudah downtrend, artinya dia akan kerja yang namanya low-nya di sini, demand sini, ataupun sini. Ya, jadi saran saya baiknya perlu hati-hati ya, perlu hati-hati. Ini tahap retest ya, tahap retest tren lainnya. Kalau sampai main di bawah dan jebol, itu ada potensi bahwa Bitcoin akan downtrend. Jadi hati-hati, maka saya bilang bahaya karena ini tren baru ya, perubahan tren itu baru. Jadi kalau saya kalian buy, sekali dia turun nyangkutnya lumayan besar di situ ya. Semua pandai-pandai gimana kalian ambil risiko manajemen dan juga gimana kalian kombinasi yang tepat di situ ya. Kalau memang dia downtrend ya, saya akan menunggu sampai dia harga murah mana akan terjadi yang namanya perubahan tren. Saya paling suka kalau dia sudah uptrend, habis itu downtrend, habis itu udah murah tiba-tiba pura uptrend, baru saya akan masuk di BNA ya. Saya tidak suka yang namanya trennya naik terus itu agak susah ya. Seperti emas ya, dan naik terus saja sampai berbulan-bulan. Ini makin stress kalau ada yang hold sell ya, mampus ya. Makanya bahaya sekali ya trennya, karena emas ini gak jelas ya, gak normal lagi. Sekali pagi-pagi sudah naik sudah 400 pip ya, kamu bayangkan ya, gak kayak dulu lagi ya. Sekarang sesi ASEAN itu kayak sesi London ataupun New York gitu. Jadi saran saya kalau tahu banyak yang entry emas, mending gak usah entry lah ya. Bisa sebentar ikan ke Bitcoin dulu ya, jadi volatile-nya agak normal dikit ya. Habis emas ini volatile-nya sudah lebih gila dari emas di situ, lebih gila dari Bitcoin ya. Jadi cari yang ada peluang. Jadi jangan sepenuhnya fokus emas ya. Emas ini kan lebih ke beritanya. Kalau ada berita yang sangat pengaruh ya, dia akan gerakkan sang volatile. Kita gak bisa apa-apa soal sentimennya ya. Walaupun sistemnya kita merasa itu biasa-biasa, untuk mereka itu sangat luar biasa di situ. Makanya jangan terlalu fokus yang secara fundamental ataupun sentimennya ya. Yang penting lihat tren aja, fokuskan aja. Kalau tren naik mau buy harga tinggi ya gak usah lah, wait and see aja, gak usah maksa. Oke. Kalau seandainya kalian tidak tahu buy seri mana atau tidak ada trend ya, kalian bisa join swing Sina follow ya, supaya kalian bisa lebih tahu cara aku entry gimana, Sina kayak gimana ya. Kalian pelajari adaptasi. Apakah saya tiap hari entry? Ya tidak, tentu tidak. Kalau nama tiap hari entry itu namanya cari masalah ya, karena gak ada metode bisa tiap hari entry. Itu akan membuat psikologinya makin hancur lembur gitu ya. Oke, ini yang aku sampaikan. Semoga hati-hati dan bye.